Shalom Jemaat terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA yang baru ini atau dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Untuk saudara yang rindu untuk memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Untuk saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Salam. Nah, haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang baru ini karena pertolongan Tuhan dan membuktikan bahwa kasih Tuhan itu sungguh sempurna. Dia sangat setia. Mari kita bangkit berdiri. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Dia Bapa yang setia. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku ya Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Benar ya Tuhan Yesus, Engkaulah harapan kami. Engkaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup.
apakan ku balas? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas selain segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, sekali lagi, dengan apakah ku balas ya Tuhan? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita sembah Dia untuk selama-lamanya. Tuhan, kasih setiamu sembah Dia, sembah Dia. Dia hadir di sini. Glory, glory, la 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 la. Kire mere la la sikire la 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 more ke la 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 la. Kore kire la 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 sikire la 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 la. Kire la 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 la. Sikire la la more ko. Kire mere la 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 mo. Katara more kere more kala la 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 la. Kore katara la 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 mo. Tunggu sungguh baik kere lo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan kita sungguh mempesona. Katakan amin. Haleluya. Ayo semua tepuk tangan. Tunjukkan ekspresi saudara. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Perbuatanmu habiskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu, haleluya, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah
Sekali lagi yo. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Jangan ragu-ragu saudara. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Ayo semua kita angkat tangan kita. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, semua dari jalan-Mu, sampai ku terima mahkota hidupku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Haleluya. Kita bersuka dalam Tuhan. Dia yang menjaga hidup kita. Amin. Sampai ku terima mahkota. Sekali lagi. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Salalala. Yang di atas mana suaranya? Mana suaranya? Ya, yang di bawah sama-sama lagi. Lagi. Haleluya. Haleluya. Saudaraku jangan lemes ya. Jangan lemes, semangat. Kita berkumpul untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan. Amin.
kita memberkatan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan musuh kita. Kita percaya pagi hari ini nama Tuhan yang memberikan kemenangan. Kemenangan atas masalah-masalah saudara. Percaya? Amin. Mampu Tuhan. Siapa? Namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Haleluya. Nama Tuhan. Nama Tuhan yang memberikan kemenangan. Berikan sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Bagaimana kabar saudara dalam hari ini? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan bersama dengan saya haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus selamat mengikuti ibadah bagi yang menyaksikan melalui channel YouTube maupun yang melihat melalui tayangan televisi First Media. Kami siaran tiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati di channel CIN 390 HD. Haleluya. Firman Tuhan yang saya sampaikan periode ini mungkin bagi yang masih muda, yang melek teknologi, mungkin ini firman Tuhan yang sepele, tetapi jangan lupa justru kita sering jatuh karena hal-hal yang kita anggap sepele, ya. Dan bagi yang lain saya yakin firman Tuhan ini sudah Tuhan siapkan juga bagi yang mendengarkan di rumah. Kenapa saya memilih firman Tuhan ini yang jauh dari topik yang biasa saya sampaikan? Di beberapa negara itu sudah COVID gelombang yang ketiga. Gelombang yang pertama kan yang awal, gelombang kedua yang varian Delta, sekarang varian ECA. Di beberapa tempat di China di lockdown, kemudian beberapa provinsi di China rakyatnya disuruh stok barang makanan pokok sebanyak-banyaknya karena mungkin mereka akan di lockdown juga. Kemungkinan besar juga akan masuk ke Indonesia varian yang ketiga ini. Tetapi di samping COVID ini bagi saya hal yang masih sepele karena saya pernah khotbahkan angka kematiannya cuma sedikit. Mungkin nanti akan datang, bukan mungkin, pasti akan datang wabah-wabah dan hal-hal lain yang jauh lebih besar dari COVID, agak gaung. Karena firman Tuhan sudah menuliskan
Makanya kita perlu mengantisipasi. Karena pepatah mengatakan sedia payung sebelum apa saudara? Hujan. Waktu 2020 bulan Maret, April, COVID melanda, beberapa dari saudara kelimpungan dan bahkan berbulan-bulan tidak kolekte karena tidak tahu caranya ngasih. Padahal gereja, saudara bisa datang ke gereja, ya. Makanya saya perlu ajarkan ini supaya kita bisa makin waspada. Karena kita sekarang ini ada di dalam era digital di mana perkembangan teknologi ini sangat luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan dunia ini ada di telapak tangan saudara. Dulu kalau kita mau melihat televisi, saudara mesti punya televisi, mau dengarkan radio, mesti punya radio, mau dengarkan tip, mesti punya tip, dan lain sebagainya. Sekarang cukup saudara punya satu handphone, saudara bisa melihat film, bisa mendengarkan musik, bisa telepon, bisa video call dengan siapa saja di seluruh dunia. Betul saudara? Betul ya? Tentu khotbah ini tidak berlaku bagi saudara yang HP-nya jadul. Jadi kalau HP saudara jadul, mungkin sesudah ibadah ini segera ke toko HP. Haleluya. Saya tidak promosikan toko HP apa, sebab tidak ada yang mengendorse saya. Tentunya bagian yang pertama yang paling penting dari teknologi yang akan saya bahas, yaitu the world is in the palm of your hands, yaitu handphone, adalah dipakai sebagai alat komunikasi. Dulu waktu handphone ini pertama diciptakan, saya ingat sekali karena mami almarhum beli ya Motorola, besar handphonenya, ada antenanya, flip begitu ya. Itu hanya bisa untuk nelpon dan SMS, itu saja. Tapi sudah gede dan tebal, baterainya tebal sekali, berat ya. Orang-orang memakai itu dengan begitu bangganya. Komunikasi memang hal yang penting karena dari bahasa Latin komunis. Komunis itu artinya sama atau membuat sama. Jadi supaya saudara tahu, kata komunis itu dari bahasa Latin. Kalau kita buka KBBI, komunikasi itu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Perhatikan, minimal dua orang. Kalau satu orang itu bukan komunikasi, tapi dia sedang gremeng, ngomong-ngomong sendiri, itu bukan komunikasi. Kalau komunikasi dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud bisa dipahami. Itu kalau saudara buka dari KBBI. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah komunikasi dengan Tuhan. Saya ajak saudara baca bersama-sama, saudara yang melihat di rumah, angkat suara saudara karena berbahagialah mereka yang memperkatakan firman Tuhan. Dari Matius 22 ayat 37, 38, angkat suara saudara, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Lihat kata terakhir, hukum yang utama dan pertama. Kasihi Tuhan Allahmu. Bentuk mengasihi ini bisa saudara wujudkan dengan berbagai macam cara. Antara lain, masih ngaung? Dengan membaca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab itu artinya Tuhan yang bicara.
Kalau saudara komunikasi, ingat ya, minimal 2 orang. Sebelum saudara jalin komunikasi dengan manusia, dengan sesama, volume ditambah. Saudara perlu komunikasi dulu dengan Tuhan. Karena apa? Hukum yang utama dan yang pertama, mengasihi Tuhan. Salah satu bukti orang mengasihi itu omong-omong, cakap-cakap. Tidak ada orang saling mengasihi itu bisu-bisuan, cuma pandang-pandangan. Itu antara dukun dengan dukun. Ya. Kalau saudara membaca Alkitab, itu artinya Tuhan sedang bicara kepada saudara. Amin. Jadi kalau saudara baca Alkitab, jangan kesusu-susu, jangan cepet-cepet. Tuhan belum selesai bicara, saudara cepet-cepet, bingung sama masaan, bingung sama uang, bingung sama ini. Biarkan Tuhan bicara lewat pembacaan yang sedang saudara baca. Sedangkan kalau ganti saudara bicara dengan Tuhan itu adalah dengan berdoa. Jangan saudara banyak berdoa tapi enggak pernah baca Alkitab. Lalu doanya juga doa minta-minta. Ya, rata-rata doa kita kan begitu toh. Mau pergi kerja, mau pergi sekolah minta Tuhan jaga. Saudara bekerja minta Tuhan supaya bikin laris pekerjaan saudara. Saudara sakit, saudara minta disembuhkan. Saudara punya masalah, minta ditolong. Itu kan saudara banyak bicara. Kalau saudara banyak bicara, lalu saudara tidak pernah izinkan Tuhan bicara, itu bukan namanya komunikasi. Itu namanya saudara sedang memberikan ceramah kepada Tuhan. Saudara tidak sedang berkomunikasi dengan Tuhan, tapi saudara menceramahi Tuhan. Ceramah kan begitu, satu sisi saja. Betul kan? Jadi saudara yang tidak pernah baca Alkitab itu namanya saudara tiap hari ngasih ceramah sama Tuhan. Senang gak Tuhan dengar ceramah saudara? Gak ada mutunya dengarkan ceramah saudara itu. Ingat ya, sekali lagi saya tekankan, setiap anak Tuhan yang mau bertumbuh kerohaniannya, dia wajib membaca Alkitab setiap hari. Saudara pegang omongan saya. Kalau saudara tidak pernah membiasakan diri saudara membaca Alkitab, just wait and see. Tunggu saja. Pasti masalah itu akan datang. Dan waktu masalah itu datang, saudara roboh. Ya. Banyak masalah yang menghantam keluarga saudara, diri saudara, membuat saudara terkapar tidak berdaya. Karena apa? Karena saya kasih nasihat supaya saudara membaca Alkitab. Sudah bertahun-tahun saya kasih nasihat, tapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Akhirnya saudara terima resiko sekarang. Ada beberapa masalah di gereja dan saya tidak mau turun tangan mengatasi. Sebab saya cuma bilang, saya sudah kasih nasihat berkali-kali supaya kamu baca Alkitab, tidak pernah kamu baca Alkitab. Saya yakin kamu tidak pernah baca Alkitab. Ya memang tidak pernah baca Alkitab, ya sudah. Karena saudara tidak pernah izinkan Tuhan bicara kepada saudara. Karena apa? Alkitab ini menjauhkan saudara dari dosa. Sebaliknya, dosa menjauhkan saudara dari Alkitab. Ya. Kalau saudara biasa membaca Alkitab, merenungkan, maka itu akan menjauhkan saudara dari dosa. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau dosa itu menjauhkan saudara dari Alkitab. Jadi kesimpulan saya boleh saya katakan, saudara-saudara yang belum biasa baca Alkitab, itu karena dosamu makin lama makin gede dan menjauhkan saudara dari Alkitab. Karena apa? Alkitab kan ini Tuhan bicara. Banyak isi teguran dalam firman Tuhan. Saudara yang punya dosa gak senang tau ditegur. Anyam-anyam aja, jadi Alkitabnya diminggirin. Kalau saudara mau bebas dari dosa, langkah pertama, biasakan diri saudara membaca Alkitab. Haleluya. Yang kedua adalah bangun komunikasi yang baik dengan sesama. Coba tolong saudara lihat kiri kanan saudara. Kiri kanan saudara ini, coba lihat kiri kanan, toleh saudara ya. Sesama manusia atau bukan ya. Kita kan tidak mungkin ngomong-ngomong sama
peliharaan kita. Anjing, kucing, ya pelihara apa lagi? Kelinci, singa, buaya. Ada kan yang melihara buaya lepas buaya. Ular. Kemarin katanya David Fossa dapat ular. Saya tanya, jangan dibunuh. Jual itu mahal karena saya lihat kulitnya tuh bagus sekali. Ternyata sama David sudah dilepas ke sungai. Kasihan orang yang di sungai yang lagi itu bisa disantap sama ular. Mencelakakan orang lain. Ya. Perbedaan yang saudara hadapi itu diatasi dengan mencari titik temu, kan begitu. Kalau perbedaan kan berarti ya sudah, kamu A, aku B, kita nggak cocok. Nggak bisa ngomong begitu. Dicari titik temunya, cari titik temu lewat apa? Lewat omong-omong, atau bahasa yang benar itu lewat komunikasi yang dilakukan secara intens. Dulu saya dengarnya katanya UPM ini, OPM, sudah tahu OPM? Organisasi Papua Merdeka. Bukan OPM itu opium, bukan saudara. Bisa berdamai, beberapa dari mereka lalu beralih kepada NKRI karena ada orang-orang yang terus melakukan komunikasi, lobby-lobby. Dan komunikasi yang paling penting itu adalah dalam keluarga. Sebab boleh saya katakan, kalau orang sudah berumah tangga, saudara-saudara yang sudah kawin sudah lama, masalah nomor satu itu saya ngomong terus terang ya, yang belum menikah, tolong tutup telinganya. Halo, tutup telinganya. Tutup telinga. Loh kok Pak Pohok yang tutup telinga? Bukan soal seks. Bukan soal cinta-cinta lagi. Kalau masih pacaran, cinta-cinta monyet, cinta karet. Tetapi komunikasi itu yang paling penting. Karena apa saudara? Buduh, sampai meledos. Norman Wright, saudara percaya saja sebab saya sudah cari ini di internet. Dia menuliskan panduan dalam pernikahan. Coba saudara yang sudah menikah dengarkan ini baik-baik. Lalu saudara yang mau menikah juga dengarkan. Siapa tahu pasangan saudara melenceng dari ini, itu tanda tidak cocok. Dikatakan saudara harus menjadi pendengar yang baik. Saudara harus diam saat pasangan saudara bicara. Dan saya mau tanya yang sudah berumah tangga, kalau di rumah itu yang lebih banyak bicara, yang laki atau yang perempuan saudara? Yang yakin dong, tidak usah takut sama istrimu ya. Ini ngomong apa adanya, kita di gereja dia harus jujur. Yang lebih banyak bicara yang suaminya atau yang istrinya? Saya dengarkan ada jawaban dari sana, pembantunya katanya. Celaka saudara. Memang wanita itu diciptakan Tuhan, tidak tahu kenapa, nanti kita tanya saja sama Tuhan, lebih banyak ngomong. Saya sudah lupa ya, kalau wanita itu harus ngomong berapa ribu kata sehari, 5.000 kalau tidak salah. Dian. Ini apesnya saudara jadi laki. Ya. Kenapa kok istri saya ini cerewet banget? Ya sudah, kamu memang terakhir sebagai laki-laki, kamu mau menikah, nerimo. Dengar baik-baik yang mau menikah, yang pria di sini. Nanti pasti istrimu tuh akan banyak bicara. Oh, enggak mungkin Pak, pacar saya sekarang enggak banyak bicara. Sekarang. Kalau sudah menikah, itu nanti dia akan berubah saudara. Jadi yang kelihatannya bisu jadi tidur pun aja masih ngomong. Kalau dua-dua bicara, apa yang mau didengar kan begitu. Yang kedua, lambat untuk bicara.
pikir dulu, jangan terburu-buru. Karena ini nanti ada, saudara bisa lihat di YouTube, bisa lihat kapanpun. Nah, waktu dikeluar ini di slide-nya, saudara screenshot HP saudara. Oke? Nanti saya jelaskan screenshot itu apa, tapi sebagai awal saya kasih tahu screenshot itu bagaimana saudara? Nah, begitu. Kan dulu sudah saya ajari screenshot itu begitu. Yang enggak melihat ya sudah, saya enggak mau 2 kali ya. Gila apa saya melakukan bolak-balik? Pikir dulu, jangan terburu-buru. Belum sudah marah. Tadi dompetnya tertaruh sini, kok enggak ada? Terus yang ngomong ini, kamu yang ngambil ya? Pasti kamu ngambil uangnya. Lo pikir dulu. Orang dompetnya ada di kantong celananya kok dicari di meja, kan begitu. Yang ketiga, nah memang harus diam saat pasangan bicara, tapi saudara jangan terus membisu. Kalau saudara membisu, yang lain itu akan frustasi. Dan dia makin menggila saudara. Lalu pada saat istri saudara ngomel-ngomel ya, wah. Oh katanya Pak John, diem, oke diem, dengarkan dulu, oke. Tapi saudara lalu membisu, diem aja. Istri saudara ini akan makin menjadi-jadi. Dia seperti dapat vitamin saudara. Saudara juga mesti menjawab. Supaya tidak frustrasi. Dia sedang bicara dengan manusia, bukan patung yang dikasih pakaian, kan begitu. Kemudian, kalau saudara nggak setuju, ya ada toh tidak setujunya. Kasih tahu, tapi nggak usah ngotot. Nggak usah harus bertengkar. Yang ngomong dia itu berarti dia sering terjadi dalam rumah tangganya. Dan dia yang memulai pertengkaran itu. Saya heran, kok yang perempuan-perempuan yang sudah menikah malah yang ketawa dengerin, padahal ini untuk kamu loh banyakan. Kemudian tanggapi dengan sabar, jangan cepat marah. Ya, marah itu bukan porsinya suami tok loh, enggak. Jujur saja, yang lebih banyak marah di rumah itu siapa? Suami mau jawab, istriku Pak, takut ya. Kemudian, nah ini yang jarang saudara lakukan. Kalau saudara salah, akui, ngaku, dan minta maaf. Kalau pasanganmu salah, maafkan dan lupakan. Jangan diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit itu namanya saudara tidak memaafkan. Lagi ribut ngomong-ngomong, terus ngomong, kamu ya waktu itu ada ngomong-ngomong gini tentang saya masih ingat itu. Suaminya bingung dia, kapan ya? Terus karena penasaran kan dibilang yang ketiga, jangan membisu membuat yang lain frustasi. Ya, lalu ngomong, tanya, kapan itu saya melakukan itu? Oh itu 8 tahun yang lalu, 27 November 2003, mati kon. Yang sudah 8 tahun lalu, bahkan yang sudah puluhan tahun lalu masih disimpan. Kamu ingat ya, waktu kamu awal menikah, kamu gak bawa apa-apa, cuma bawa pakaian di badan tok. Sekarang lihat kamu seperti ini, mas-masan, itu siapa yang ngasih? Aduh mati dah. Kalau orang datang konseling ke saya tanya, Pak kalau menghadapi orang-orang yang melanggar ini bagaimana Pak? Saya bilang, tinggalkan dia. Mending hidup sendiri. Jadi yang belum menikah, ingat baik-baik. Sebelum kamu tercebur ke dalam sumur kesusahan, jangan kau jadi raja sehari, budak seumur hidup. Ingat baik-baik ini. Kalau mau menikah, cari pasangan yang tepat. Kalau enggak tepat, itu akan menjadi neraka di dunia. Iya, perhatikan ini saudara. Bukan saya loh, kalau saudara protes, nanti saudara cari di Google, nomor HP-nya Norman Wright.
and you can speak English with him. Karena dia pasti nggak ngerti bahasa Indonesia apalagi bahasa Jawa, ya toh. Yang kedua, sebentar dulu, sebelum soal sini, membangun komunikasi yang baik dengan sesama itu perlu jelas. Saya senang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bekas duta besar di Belanda, dia 2 kali kepilih jadi Menteri Luar Negeri eranya Pak Jokowi. Kalau ngomong itu jelas. Jadi kalau saudara bicara juga harus jelas. Jangan kayak satu kali ada seorang ibu rumah tangga yang bilang sama supirnya, nanti makan siang bapak kepingin makan pecel Madiun itu loh. Pecel di Madiun. Saudara tahu pecel Madiun itu di mana? Di dekat rumah saya tuh. Apa jalannya Gus? Jalan apa tuh? Apa? Badak Agung. Tapi jalan besarnya itu apa namanya? Cok Tresna. Badak itu lah rumahmu lah. Cok Tresna, dekat pom bensin, kan Madiun di situ. Bapak lagi kepingin makan pecel Madiun, nanti belikan untuk makan siang. Siap Bu, katanya. Belinya kapan? Ya nanti deket-deket jam makannya kan jam 12, ya kamu berangkat jam 11 lah. Oke Bu, ibunya pergi. Ya, bapaknya datang ke rumah jam 12 dari kerja, dia nelpon ibunya. Bu, kok jam makannya kosong ini, gimana ini? Ibunya bilang, loh saya sudah mesin sopirnya belikan bapak pecel Madiun, kan mintanya pecel Madiun. Iya betul, mana kok datang-datang? Ditelepon handphonenya nggak nyala-nyala, nggak nyambung-nyambung. Akhirnya bapaknya marah, kembali dia makan di luar. Ya sudah, ibunya terus nelpon sama supirnya, jam 2 nyambung. Kamu di mana? Orang tak suruh beli pecel di Madiun kok nggak datang-datang. Aduh maaf Bu, saya masih di Gilimano. Mati kon. Dia ke Madiun saudara. Nanti baliknya sini bau siapa pecelnya. Saya masih di Gilimano Bu, masih nyebrang katanya. Ibunya bilang, sudah sekalian kamu cemplung aja di Selat Bali itu. Ya itu komunikasi perlu baik ya. Kemudian yang kedua, saudara mesti menyadari adanya tantangan teknologi di era digital ini. Karena sekarang informasi itu bisa gampang didapat dan disebarkan dengan teknologi digital. Saudara mungkin tanya, teknologi digital itu apa Pak? Internet, wifi itu loh. Coba kita lihat sekarang. Perubahan perilaku dulu dan sekarang. Ya. Kalau dulu saudara ya, remaja khususnya yang wanita sekarang yang sudah menikah ini kan dulu saudara juga masih remaja pemudi ya. Saudara itu sering suka nulis di diary. Hebatnya yang jual itu ngerti kalau diary itu rahasia begitu loh. Curhatan hati seorang gadis. Mereka lalu membuat diary apa? Diary itu loh gambarnya, apa saudara? Ada gemboknya. Benar gak Bu Hermin? Bu Hermin dulu penulis diary saudara ya. Nulis di diary-nya itu ada gemboknya. Kenapa kok digembok? Supaya gak dibaca sama orang lain, karena itu rahasia. Lince dulu suka nulis di diary. Hari ini Made mendatangiku, waktu itu belum sama Agus. Dia datang dengan memberi aku apel dan jeruk. Asoy ya. Malamnya dia tulis, tetapi ada cowok lain yang datang namanya Agus. Dia tidak membawa apel dan jeruk, dia bawa komputer. Karena jual komputer. Mana yang harus aku pilih? Kalau ditimbang-timbang ya beratan komputernya, makanya menikahnya dengan Agus ya kan. Diary di blog ya saudara, yang lainnya benar kan? Betul ya? Saya suka nulis di diary, digembok. Sekali waktu gemboknya hilang. Karena kecil atau kesingsel. Gimana diarinya diapain Pak? Masa ketuk tukang kunci, Pak tolong bukain Pak, ini diary saya kuncinya hilang.
dibakar di harinya. Kalau sekarang gak ada di hari itu, toko buku sudah makin gak laris. Sekarang orang nulis di blog, bukan BLOK, bukan, juga bukan goblok ya, bukan saudara ya. Nulis di blog, seluruh dunia bisa tahu, betul ya? Kalau nulis di blog, semuanya bisa tahu. Ya saudara kalau nggak ngerti apa itu blog, simpan saja, pokoknya nanti dengarkan lagi di rumah. Kenapa itu? Kalau dulu suami istri bertengkar, lalu saling diem-dieman, tidur di satu kamar, satu ranjang, satu noleh kiri, satu noleh kanan, ya, satu tidur di atas, satu tidur di bawah. Sekarang kalau bertengkar, istrinya sharing, di mana? Di sosmed, sosial media, semua bisa tahu. 2 minggu lalu ada peristiwa, istri seorang Kapolres memamerkan di sosmednya uang yang banyak, ya, uang banyak dipamerkan di sosmed, tambah lagi sedikit. Apa akibatnya saudara? Tidak lama suaminya yang nggak tahu apa-apa dicopot dan dinonaktifkan. Hati-hati dengan sosmed saudara ya. Kemudian, nah ini, kalau dulu anak-anak dimarahi, zaman saudara saya yang sudah berumur dimarahi, nangis, masuk kamar, kuncinya, pintunya dikunci. Sekarang kalau anak saudara dimarahi, dia masuk kamar, kunci pintu, bukan nangis, dia ganti status. Apa? Itu loh, gambar anjing bulldog, anjing herder. Siapa anjing bulldog tuh maksudnya? Yang marahin dia. Kalau yang marahin mamanya anjing bulldog cewek. Kalau yang marahin papanya anjing pitbull, kan begitu. Ya jadi saudara mesti waspada, orang tua ini lihat, loh kok status WA anakku anjing bulldog, nyindir kamu itu. Jangan saudara ketawa-ketawa, lucu ya. Padahal itu nyindir kamu. Dia ganti status langsung karena dia marah. Kemudian zaman saya dulu kalau nggak tahu itu tanya sama orang tua. Pa ini apa? Ma ini apa? Sekarang anak-anak sudah nggak mau tanya sama orang tua, dia tanya sama Mbah Marijan. Mbah siapa saudara? Mbah Google. Saudara tanya apapun di Google bisa. Tapi hati-hati. Anak tanya sama orang tua dengan tanya sama Google itu bedanya jauh. Yang pertama, kalau anak tanya sama orang tua, belum tentu jawaban orang tua itu betul. Kebanyakan apa? Bohong. Ngaku saja saudara, ya ditanya apa dijawab, padahal bukan itu. Tetapi yang kedua, kalau tanya sama orang tua, itu mempererat hubungan saudara, anak dengan orang tua dengan anak. Tapi kalau tanya sama Mbah Google, tidak pernah Mbah Google mempererat hubungan dengan saudara. Betul kan? Jadi kalau anak saudara tanya, jangan bilang begini, sudah kamu jangan banyak tanya, cerewet kamu, mami lagi sibuk. Padahal maminya nggak tahu saudara jawabannya. Sudah kamu buka Google saja, tanya di sana, gak usah tanya sama mami. Papi juga lagi sibuk. Padahal papinya juga nggak tahu. Misalnya ditanya, "Mah, kenapa kok bintang itu di langit bisa kayak ketip gitu ya? Kalau siang kok bintangnya hilang?" Terus dijawab sama mamanya, "Oh iya, kalau siang tuh ada matahari, bintangnya tuh tetap ketip-ketip, tapi matahari lebih keras sinarnya, nggak kelihatan bintangnya." Terus anaknya tanya lagi, "Kenapa kok bintang tuh nggak terus jatuh ya Maya? Apa ada tali yang gantung ya?" Mamanya mulai bingung. Dulu waktu dia pelajari ilmu bumi, kelihatannya nggak diterangkan sama gurunya itu. Oh iya, bintang tuh bisa melayang-layang sendiri. Ya, loh kalau bintang bisa melayang, kok aku nggak bisa melayang Mi? Beratan mana, bintang atau saya Mama? Ya beratan bintang. Loh kalau bintang bisa melayang,
kok saya nggak bisa melayang? Sudahlah, kamu jangan banyak bicara, cerewet kamu. Jangan begitu saudara. Ya, jawab, mama kurang ngerti. Nilainya mama ilmu bumi waktu dulu itu cuma dapat 5. Jadi kamu tanya sama yang ngerti saja. Saudara mesti jujur sama anak-anak. Ya, jangan dibiasakan anak saudara itu dikit-dikit, tanya Mbak Google, tanya Mbak Google, tanya Mbak Google. Saya tuh jengkel kalau tanya sama orang, tanya ini apa? Tanya Google, ini apa? Tanya Google. Loh ya aku ya sudah tahu tanya Google, tapi nek kamu tahu ngomong kan begitu. Karena kemajuan teknologi itu mengandung 2 sisi. Sisi yang pertama saudara, positif. Apa sisi positif kemajuan teknologi? Ya tadi saya sudah katakan, dengan mudah saudara bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Sekarang saudara mau telepon temanmu, keluargamu, atau siapa yang sedang ada di Australia, di Amerika, bisa. Mau telepon langsung bisa, mau lebih mahal, video call bisa kelihatan wajahnya. Kemudian yang kedua, perhatikan ini. Sekarang saudara bisa belanja apa-apa dengan lebih mudah. Saya dengarnya toko-toko di Glodok itu sudah banyak yang tutup. Di mana Glodok itu Pak? Tabanan ke sana sedikit, Selemadeg gitu loh. Karena apa? Orang sudah belanja lewat online. Ya, orang mau beli kamera atau bahkan beli handphone, beli apa, itu bisa belanja online lebih mudah dan boleh saya katakan bisa lebih murah. Tapi ya saudara harus berani tanggung resiko. Karena salah satu anggota saya dulu pernah beli jas. Katanya beli jas ya, sudah kasih ukurannya. Ternyata yang datang jasnya itu sepanjang jas pesulap itu loh saudara. Yang sampai panjang di bawah itu. Ya, sampai di bawah jasnya. Atau saudara pesan celana, sudah kasih ukuran sekian, datangnya gede. Ya itu resiko, ada orang yang beli handphone, datangnya batu. Itu malah lebih parah lagi. Tapi tetap saudara banyak belanja online kan, sudah tidak usah tolak-tolak. Ya. Saudara ini pelaku yang paling utama. Kemudian berikutnya, kalau dulu kita mau denger lagu, kita mesti beli kaset. Betul ya? Beli kaset lalu saudara mesti punya apa? Tape atau Walkman. Ya, baru bisa denger lagu. Ganti kaset dengan VCD. Mau nonton DVD. Lebih canggih, kaset dilupakan. Sekarang saudara tidak usah beli. Saudara bisa download gratis. Dan cara download itu gampang sekali kalau tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya ya susah. Saudara bisa download film, download lagu, download apapun bisa. Kemudian saudara yang punya skill. Misalnya saudara ini pintar main gitar. Di mana saudara ini sebagai penyembuh. Orang yang sakit gigi dengar permainan gitarmu sembuh, orang yang sehat dengar permainan gitarmu sakit gigi. Saudara bisa upload, pasang handphone saudara ya, lalu saudara rekam, nyanyi, lalu diupload. Siapa tahu terkenal. Saya dulu pernah baca ada siapa tuh ya, 2 orang mukanya enggak terlalu bagus-bagus amat. Tetapi dia upload lucu, ternyata booming, terkenal dia. Enggak lama hilang sudah, tapi enggak apa-apa sudah, bisa dapat ketenaran, dapat uang, dan sekarang apa-apa lewat sosmed semua. Saya sering melihat Andri David ya, dia upload dia lagi nyanyi di sawah, dia nangkap lele, dia naik sapi, ya. Tapi kasihan sampai sekarang belum ada yang menghubungi dia. Yang menghubungi cuma Fosa aja. Ya saudara bisa upload skill saudara. Dan lain sebagainya. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya juga ada saudara ya. Begitu saudara buka Google, ya saudara bisa cari apa saja. Baik yang asusila, bahayanya, atau asosial. Asosial itu apa Pak? Itu loh, gambar di bawah itu loh.
Seanjingnya juga main handphone, saudara. Kalau dulu zaman saya, papi mami saya belum punya sepeda motor, ya. Saya masih ingat. Tapi waktu saya ulang tahun atau Semi atau Steffi ulang tahun, mereka selalu berusaha ngajak kita makan bareng. Jadi caranya begini. Mami sama Steffi yang paling kecil digonceng sama papi pergi ke satu restoran. Nanti papi balik jemput saya sama Semi ke sana. Lalu kita kumpul berlima, ya. Pesan makan, sambil makannya belum datang itu pasti ada cerita-cerita, tertawa dan sebagainya, dan Semi paling suka cerita dia. Tapi kalau sekarang saudara punya mobil, di mobil berlima misalnya, anak 3, 5 orang, tidak ada cerita-cerita. Bapaknya nyetir, ibunya apa? Main HP. Lihat di kaca spion, anaknya 3-3 gimana? Angkat kaki, apa? Main HP. Bapaknya sendirian. Bapaknya main HP, jadinya seperti Vanessa Angel. Mati sudah. Sampai di tempat makan, ngomong-ngomong sebentar karena apa? Mesen makanan. Sesudah itu apa? Sunyi senyap, itu loh gambarnya, itu bahaya asosial. Ya, saudara mesti membatasi penggunaan HP anak saudara. Bagaimana cara saudara bisa membatasi? Kalau kamu sendiri doyan main HP, gak bisa. Nanti anaknya ngomong, loh papa mama sendiri pegang HP terus kok. Oh ya papa mama kan banyak urusannya, mana urusannya masak kok ngeliat HP? Sambil ngeliat drama Korea, kan tidak mungkin. Dan yang paling bahaya itu asusila. Hati-hati dengan anak-anak saudara loh. Baik laki maupun perempuan. Mereka buka Google, tek, keluar gambar-gambar yang tidak baik itu. Betul? Tidak usah pura-pura, saudara kan juga suka nonton toh? Suka melihat. Caranya gimana? Perkuat iman, perkuat moral. Bagaimana bisa memperkuat iman dan moral? Itu harus ada mesbah keluarga. Saudara, kalau orang agama Islam itu, dia seorang wanita mau menikah, dia akan ngomong sama suaminya, semoga Bapak bisa menjadi imam dalam keluarga. Betul itu saudara? Ya, saudara yang dulu agama Islam, betul? Semoga engkau bisa menjadi imam dalam keluarga. Tetapi beda dengan agama Kristen. Kalau orang agama Kristen, seorang perempuan mau menikah, waktu menikah dia ngomong sama yang baru dia nikahi ini, suamiku Pak, semoga engkau bisa menjadi mesin ATM-ku. Gak ngerti saudara? Atau saudara tidak ketawa karena saudara pelakunya? Itu bedanya. Kalau mereka jadi imam, nah sekarang saudara ini yang dengar firman Tuhan terus menerus. Bolak-balik saya bilang kepala rumah tangga itu jadi lokomotif. Lokomotif itu yang menggerakkan gerbongnya ini. Kalau lokomotifnya diam, ya diam gerbongnya. Waktu mesbah keluarga, pria kepala keluarga ambil alih. Jadi imam. Kaum pria haleluya. Yang sudah menikah haleluya. Yang sana haleluya. Jangan pura-pura belum menikah loh. Saya sudah tahu siapa yang menikah dan belum. Di waktu mesbah keluarga, saudara belajar ngomong, salah ngomong kan enggak apa-apa, orang juga enggak ada kolektor, masa mesbah keluarga terus ada kolektor begini.
Udah selesai doa penutup, bapaknya doa berkat. Ayo kolektor sekarang. Salah ngomong enggak apa-apa. Bapak kasih nasihat. Jelaskan firman Tuhan yang sudah dibaca. Jangan Bapak ngomong aku enggak ngerti. Ya karena kamu enggak pernah baca Alkitab. Bukan karena kamu bodoh. Karena bodoh dan pintar tidak menentukan hikmat dari Tuhan. Ingat tuh ya. SDM tidak menentukan hikmat. Oh kalau dia S1, S2, S3, hikmat Tuhannya pasti lebih luar biasa daripada yang cuma lulusan SMP atau SMA. Siapa bilang? Ada seorang master dulu ngomong sama saya, anggota jemaat dulu, dia sudah pindah lain pulau. Pak, saya baca Alkitab nih kok enggak ngerti ya Pak ya. Bingung saya. Master lulusan luar negeri loh. Ngomong sama saya begitu. Lah suami saya ini cuma S1. Kok dia bisa menjelaskan dengan enak ya? Saya lalu bilang, ya karena kamu belum biasa baca Alkitab. Coba biasa baca Alkitab. Hikmat Tuhan akan turun. Amin. Jadi bapak-bapak ini ngomong waktu mesbah keluarga tuh, perkuat iman, perkuat moral. Yang ngajar anakmu yang paling utama tuh bukan guru di sekolah. Mereka ngajar lewat online sekarang, terbatas waktunya. Engkau bertemu dia lebih lama dari guru. Pernah enggak kamu ngajar anakmu dengan baik? Bukan pelajaran matematika atau ekonomi, tapi tentang firman Tuhan. Makanya saudara yang dewasa ini datang ibadah umum, saya kasih firman Tuhan yang jauh lebih padat daripada anakmu dengar di ibadah sekolah minggu, kan begitu. Waktu saudara mesbah keluarga, kasih tahu bahaya-bahaya ini loh. Jangan suka buka-buka yang porno-porno ya. Kasih tahu moralnya yang baik juga. Yang ketiga adalah manfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Om Albert Einstein, bukan supirnya ya, ini Albert Einstein yang ngomong. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu lumpuh, pincang. Tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Maksudnya apa? Maksudnya jangan mempertentangkan antara ilmu pengetahuan dengan iman, tetapi saling memperlengkapi. Kita sudah tidak bisa menghambat lagi teknologi ya. Sudah datang ke gereja mau bawa Alkitab yang manual atau mau bawa HP, itu tidak ada yang bisa menghambat. Tetapi kalau waktu saudara baca Alkitab setiap pagi di rumah, jangan pernah membaca pakai HP. Dengarkan omongan saya, yang di rumah juga. Kenapa? Kalau saudara saat teduh pagi baca Alkitab di rumah pakai HP, nanti dia bisa masuk WA, betul ya? SMS, Line, orang mau nipu saudara, masuk sana semua, saudara terganggu. Saudara lagi baca, tiba-tiba masuk SMS atau WA. Cepat bayar hutangmu, jatuh tempo hari ini. Hilang sudah pembacaan Alkitab saudara. Ya, baca pakai Alkitab manual, coret yang bagus, ayat-ayat yang menguatkan, yang menasihati saudara, kasih warna. Sehingga Alkitab saudara ini berwarna-warni dan kotor. Alkitab yang kotor, orang yang punya hatinya bersih. Alkitab yang bersih, orang yang punya hatinya kotor. Pak, saya baru beli Alkitab, ya itu kan lain. Tidak usah banyak alasan sudah. Ya, jangan dipertentangkan. Saya tidak bisa melarang saudara tidak boleh bawa HP untuk baca Alkitab. Loh, tidak bisa ya. Saya juga keluarkan ayat-ayat kan di sini. Ayo kita baca. Kejadian 1, 27 dan 28. Yang pertama kaum wanita dulu.
Kejadian 1 ayat 27, komunitas katakan haleluya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, ayo kaum pria. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Lihat ayat yang saya garis bawahi. Allah menciptakan saudara laki-laki, perempuan. Jadi Allah tidak pernah menciptakan wadam, bencong dan lain sebagainya. Ya. Hanya dua, laki atau perempuan. Ayat 28. Taklukkanlah. Jadi saudara perlu memanfaatkan apa yang ada sekarang untuk tujuan yang baik, teknologi. Misalnya anak. Anak itu saudara ajari orang tua saudara. Jadi orang tua yang masih HP-nya jadul, cobalah saudara sekarang ini beli HP yang Android atau Apple atau jeruk ya. Karena ini perlu saudara. Saudara ingat awal khotbah saya ngomong apa? Nanti COVID gelombang ketiga datang misalnya, atau wabah yang lain, bencana yang lain yang datang. Nanti saudara amburadul hidupmu. Belikan atau ajak mereka beli. Tidak usah langsung beli yang 10 juta, terlalu mahal. Ada merek Oppo, ada merek apa? Vivo, ada merek Viva. Lalu orang tuamu tuh diajari. Saya dulu ya pertama-tama COVID itu banyak yang WA ke saya, Pak saya enggak bisa ini, Pak saya enggak bisa ini, Pak saya enggak bisa ini. Saya terus ngomong saja, loh Bapak kan punya anak. Anaknya udah gede. Anak-anak itu pinter-pinter teknologi, tanya sama anaknya. Betul enggak? Tanya sama anaknya enggak mau. Tak bilang, jangan dikasih uang dia. Ayo ajari papi dulu, nanti papi kasih uang. Oh dengan senang hati dia. Nanti papi kasih pulsa, kan begitu, daripada kamu mama kasih pulsa, kasih pulsa ke anak. Papa minta pulsa, mama minta pulsa. Ya, ajari kakek nenek saudara yang sudah berumur 50-60 tahun ke atas. Saudara juga perlu yang namanya handphone. Supaya saudara tidak terkucilkan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian, saudara harus di HP itu isi ya SMS sudah otomatis, WhatsApp downloadkan mereka, QR code. Apa itu QR code? Ya nanti praktek, nanti kita habisin praktek. Downloadkan Alkitab, ada Alkitab tulis, ada Alkitab suara. Oh saya kok enggak tahu Pak, lah makanya. Nanti dia bacakan saudara di kamar, enak-enak malam-malam ya. Matius 28 ayat 1, ayat 2, itu Matius 28. Saudara bisa dengar, Alkitab suara ada. Kemudian jangan lupa, isi HP saudara itu dengan antivirus. Betul ya Pak Agus ya? Antivirus dari zaman saya yang terkenal sampai sekarang itu Kaspersky itu. Itu jadi sponsornya F1 apa saya lupa. Isi antivirus. Loh Pak, HP juga perlu di antivirus ya? HP itu sudah sekarang kayak komputer mini saudara. Juga perlu ada antivirusnya. Saudara yang belum ada antivirusnya nanti sampai rumah rame-rame download antivirus Kaspersky. Betul ya Gus ya? Kaspersky itu Kaspersky. Hah? Kaspersky, pakai Y belakangnya. Kaspersky, saudara download saja, itu bagus. Kemudian, saudara kasih tahu orang tua saudara dan saya kasih tahu sekarang di gereja.
Kalau ada SMS, WA yang saudara nggak tahu, jangan saudara tergiur. Selamat, Anda memenangkan ini, apa? Sudahlah, nggak usah mimpi. Yang paling sering nipu, yang banyak orang tertipu tuh Pegadaian. Saudara pernah menerima itu? Kami dari Pegadaian akan menjual barang-barang yang sudah jatuh tempo, tidak diambil. Ini. Ya, hubungi ini, Bitly, ini, sekian. Pegadaian itu enggak kengangguran ngirim ke semua orang nomor HP. Nanti kalau saudara beli, yang datang itu batu. Gak usah. Begitu ada itu, ingat ya, kalau dulu ada penipuan mama minta pulsa, papa minta pulsa, sekarang itu kalau saudara misalnya ada SMS apa, saudara balas, misalnya saudara jengkel ya, saudara balas lalu bilang ini, makan sendiri itu hadiahnya. Saudara balas, pulsamu disedot, habis pulsamu. Dia sudah tahu nomormu kan, nanti saudara ngisi pulsa, disedot lagi, ngisi pulsa, disedot lagi. Jangan. WhatsApp juga, kalau ada apa begitu ya, diblok. Alasannya diblok apa? Spam, begitu aja. Jadi ya nggak masuk lagi. Nggak usah saudara baca. Jangan. Haleluya. Jangan. Pokoknya jangan. Kalau orang tidak saudara kenal, jangan. Yang laki dikasih gambar, jedet. Saya pernah beberapa kali dapat itu. Mau teman kencan untuk malam ini. Ini fotoku, kirimkan ini. Itu bukan fotonya, saudara. Orangnya itu seperti kambing dikasih rok. Jangan tertipu. Sudah hapus, sudah. Saya tidak mau satupun dari anggota saya itu yang mendengarkan di rumah tertipu karena itu. Sekarang orang itu sudah makin pintar untuk menipu. Jangan sudah tertipu. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan ketipu. Tapi ketipu sama pasangannya. Orang tua. Ini tadi saya sudah singgung, batasi waktu pemakaian HP untuk anak-anak saudara. Ini kisah-kisah nyata, lihat. Anak bisa begini matanya loh. Kenapa ini? Kebanyakan main HP, bukan pakai kacamata. Ini. Ya, matanya seperti gini, nih. Loh, enggak sedikit anak-anak yang dilarang main HP lalu bunuh diri. Kenapa? Sudah kecanduan. Saudara sudah tidur, dia di kamarnya atau di sebelah saudara main HP sampai jam 2, jam 3. Besok pagi sekolah jam 7 bangun dia ngantuk, enggak bisa sekolah. Selesai sekolah bukan tugas yang dipikir, HP terus. Saudara perhatikan. Kalau anakmu sudah gede kan repot ngelarang ya. Kayak saya sudah besar. Kalau masih kecil bisa diancam. Kalau sudah besar repot. Gimana caranya? Sering diajak bicara. Anakmu tuh ajak bicara, ngomong-ngomong. Anakmu yang sudah remaja pemuda itu bisa diajak tukar pikiran loh. Ajak pergi bersama. Pergi bersamanya bukan nonton bioskop. Sama aja kalau sudah nonton bioskop juga diem mulutnya kan. Masa nonton bioskop ngomong-ngomong. Sudah dilempar dari belakang. Pergi bersama, kemana? Mancing kek, ya, main layangan kek. Masih ada kan layangan sekarang? Ya, ajari main kelereng misalnya. Ya macam-macam. Saya sudah bolak-balik ngomong kan di khotbah kan. Waktu anak saya dulu SMA 4, dari kelas 1 sampai kelas 3 teman-temannya naik motor. Saya emang enggak kasih dia naik motor sebab dia pernah belajar naik motor, dikejar anjing kecil, jatuh nabrak di masjid.
Sejak saat itu takut naik motor dan takut sama anjing. Anjingnya kecil loh saudara. Saya bilang injak ini udah mati anjingnya. Nabraknya ke masjid. Aduh saya kaget. Anaknya nanti masuk koran. Untung waktu itu belum biasa viral-viral. Anak pendeta nabrak masjid. Celaka saudara. Saya selalu antar dan jemput. Kenapa? Karena waktu di jalan yang cukup jauh itu saya bisa ngomong-ngomong sama dia. Dulu kan enggak zamannya masker, betul ya? Ngomong-ngomong. Gimana pelajaranmu, gimana temanmu, gimana apa. Itu penting. Ingat ya orang tua. Coba tanya sama Nina, berapa menit dalam sehari kamu diajak ngomong sama papamu? Enggak pernah katanya. Sering nasihati. Jangan sering ngasih uang. Ya, nasihati. Anaknya minta uang. Sebelum papa kasih uang, duduk dulu. Papa mau nasihati. Ya, jangan nasihatnya gini. Neraca keuangan itu harus stabil. Antara debit sama kredit itu mesti stabil. Jangan kamu terlalu boros. Anakmu lebih pintar, saudara. Kasih nasihat firman Tuhan. Gimana orang tua mau ngasih nasihat firman Tuhan? Ke gereja saja males. Baca Alkitab tidak pernah. Kalah dengan anakmu yang bikin tugas sekolah minggu setiap hari baca Alkitab. Betul kan Bu Mar? Saat teduh. Anakmu bikin saat teduh baca Alkitab. Kamu enggak baca, mau ngasih nasihat apa? Gunakan teknologi ini sebagai sarana. Yang pertama pertumbuhan rohani keluarga. Teknologi yang ada itu pakai untuk pertumbuhan rohani keluarga. Kalau dia bertumbuh secara jasmani itu natural. Sudah umumnya begitu. Anak kalau sehat ya, normal ya, kasih makan, ya dia membesar. Tapi rohani belum tentu. Antara lain apa? Kadang dampingi anak saat ibadah online. Karena anak itu akan tanya nanti. Ya, dia dengar cerita. Ada kan Daniel masuk gua singa. Dia dengarkannya kurang jelas. Sesudah ibadah, dia tanya sama orang tuanya, "Mah, kenapa kok Daniel waktu dimasukkan lubang singa tidak dimakan sama singanya ya?" Mamanya bingung. Dia bukan lulusan sekolah minggu mamanya. Oh dia jawab mamanya, Daniel itu sakti. Atau dia jatuh ke lubang singa, dia pes, singanya langsung sakit gigi semua. Atau yang karang, Daniel itu pakai baju besi. Singanya sudah makan, tapi singanya giginya rontok karena gigit baju besi. Ngawur kamu. Dia dijawab, karena perlindungan Tuhan. Tuhan mengasihi Daniel, mau memakai Daniel. Terus mah, kenapa kok Sadrak Mesak Abednego itu masuk dapur api, kok enggak terbakar? Mamanya tanya, siapa? Sadrak Mesak Abednego. Kamu baca di mana itu Sadrak Mesak Abednego? Mama cuma tahu Barak, bukan Sadrak. Repot anaknya. Pusing pala Barbie. Sudah dampingi. Apalagi kalau ceritanya itu agak sulit. Ya sudah jelaskan. Itu sudah menumbuhkan rohani mereka, sosial dalam keluarga itu banyak. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, coba tolong dibacakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Amin. Apa ini? Taurat. Apa ini? Firman. Haruslah ini nasihat kepada orang tua ya. Karena kepada anak-anakmu, duduk di rumah, jalan-jalan, lagi tidur bareng, sebelum tidur main di kamar, bangun ketemu mereka. Yang diomongkan ini bukan neraca keuangan rumah tangga, firman Tuhan. Kalau sudah melakukan ini, pasti rumah tanggamu ini akan diberkati, anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan.
Dia cari sekolah tidak sulit. Ya. Kemudian apa? Sekarang kalau saudara mau kersel, kan saudara belajar lagi. Itu bagus, saudara. Jadi jangan saudara berpikir, wah repot setiap kali kersel mesti belajar lagi, mesti belajar. Aku nih bodoh, enggak bisa ngerti. Mau berubah bodoh jadi pintar atau mau bodoh terus? Bodoh jadi pintar itu bukan karena kamu sekolah. Yang nomor satu kamu baca Alkitab. Itu membuka pikiranmu. Betul loh saudara. Kan saya sudah pernah saksikan di sini. Berapa kali? Iya. Baca Alkitab. Dengar firman Tuhan. Sekarang sudah bisa dengar 2 kali, 3 kali. Itu akan jadi rema. Mungkin saya salah tapi saya harus kasih nasihat. Sekarang ini karena masalah COVID ini yang belum selesai dan tidak akan selesai menurut saya. Saudara bisa dengarkan siapa khotbah siapa saja, tinggal buka YouTube cari. Misalnya sudah mau cari Andri David, Obed Tri, pendeta-pendeta terkenal itu ya. Andreas Pohok, wih pendeta gede adiknya Gilbert Lumendong. Andreas Kugendong. Saudara bisa dengarkan itu. Tapi kalau nasihat saya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Bukannya saya sok paling benar, paling bagus. Hati-hati. Yang kedua, sarana penginjilan. Yesaya 55 ayat 11a mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Amin. Lihat ya, ini firman Tuhan loh. Kayak yang saudara sering bilang amin, amin, amin. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang kalau tidak pernah mendengar firman bagaimana dia bisa bertobat. Ya, sebar firman, jangan sebar hoaks. Saya senang saudara ya. Dalam minggu ini ada yang ngomong sama saya, Pak, kan saya pasang status, saya sudah pesan sama Evelyn, kalau kamu sebarkan yang cuplikan khotbah saya itu, saya kasih juga, sebab saya enggak punya. Ya, saya pasang di status saya, diminta sama anggota, salah satu anggota, Pak minta Pak, ini teman saya yang dengar ini dia senang dengar khotbahnya Bapak. Itu bagus saudara, dan dia bukan orang Kristen Pak, enggak apa-apa. Justru yang bukan orang Kristen yang harus dengar. Jangan saudara sebar hoaks. Itu loh, paling gampang, kan saya sudah nasihati bola-balik, tetapi saudara masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya sudah enggak apa-apa. Status saudara WA itu ganti. Enggak mesti hari Minggu, enggak mesti hari Senin, bisa hari Rabu saudara ganti. Iya, link ibadah YouTube, ibadah online. Saya selalu melakukan itu, yang lihat itu sampai 98, 100 lebih yang lihat di status WA, bukannya di sini, di luar pulau juga. Dan mereka beberapa minta kepada saya, Pak kirimin anunya. Makanya sekarang saya mau ajarkan juga kepada saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar nasihat kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan, pada zaman kami hidup ini kemajuan teknologi sangat luar biasa. Tetapi firman-Mu mengatakan dasar yang utama kami harus mempunyai hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Kami harus tekun membaca firman Tuhan. Kami harus berdoa. Terima kasih untuk setiap nasihat firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu waktu kami mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan ada atas kami. Kami punya hikmat untuk menguasai teknologi ini Tuhan, sehingga kami tidak mudah mempergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, kami bisa memilih dan membedakan
kami bisa memberitakan kebenaran lewat sosial media. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Biarlah setiap firman ini sesuai dengan perkataan-Mu, tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Terlebih dahulu kami memperkuat iman kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu akan terus Tuhan tambahkan hikmat yang dari Tuhan. Setiap firman yang dikatakannya sungguh itulah kebutuhan kami, domba-domba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan wajah, mengedangkan kedua tangan kami ke atas, karena kami yakin pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, berkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Engkau memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka dan sebagai tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya penyertaan Tuhan turun dalam hidup-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya yang datang sehat, pulang pasti lebih sehat, sebab jiwa dan roh kami dipuaskan. Bapa akan tolong saudara-saudara kami yang sakit di rumah, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Kau berkati hidup mereka. Yang ada dalam masalah, Tuhan Yesus lebih besar dari masalahmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, Anda dapat mentransfer ke rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.